Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ernawati dari SMA Negeri 1 Pusaka Negara. Saya adalah CGP Angkatan 8 Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dari Ibu Fasilitator saya yaitu Ibu Yuzelma STMSI dan pengajar praktik saya ada Bapak Fajra Adha Barita SPDGR. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan pemantik yang pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Nah, setelah mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, itu menambah wawasan saya tentang bagaimana pentingnya menumbuhkan dan membantu peserta didik dalam kematangan sosial dan emosional. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus menerapkan kelima kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga pembelajaran menjadi nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan murid yang berkarakter budi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri peserta didik, baik dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sangat penting KSE ini dituliskan dalam RPP agar dipraktekkan di dalam pembelajaran. Selanjutnya, kita coba menjawab pertanyaan pemantik yang kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Nah, untuk modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara ada erat kaitannya dengan modul 2.2 Kompetensi Sosial Emosional, di mana kematangan sosial emosional ini sangat erat dengan modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga memprioritaskan terbentuknya budi pekerti yang luhur pada peserta didik dan salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan menerapkan KSE dalam pembelajaran. Kemudian hubungan modul 2.2 dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai yang mesti kita miliki salah satunya adalah berpihak pada murid dan peran kita menjadi pemimpin pembelajaran. Kita bisa memaksimalkan nilai dan peran ini dengan merancang dan menerapkan KSE dalam pembelajaran. Sehingga peserta didik terbimbing menjadi pribadi berbudi pekerti luhur dengan bahagia dan nyaman dalam pembelajaran ataupun interaksi di luar kelas. Kemudian keterkaitan antara modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.2 di mana visi guru penggerak salah satunya adalah menciptakan peserta didik yang berkarakter religius dan gotong royong dan ini sangat relevan dengan menerapkan KSE di dalam pembelajaran ataupun interaksi di luar kelas dalam lingkungan sekolah. Kemudian apa nih hubungan antara modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.2 kompetensi sosial emosional? Budaya positif semakin mudah dicapai dengan menerapkan pembiasaan dalam pembelajaran dan interaksi dengan peserta didik yang terencana dengan baik, khususnya dengan penerapan KSE yang akan menumbuhkan karakter budi pekerti luhur dan jiwa peserta didik yang bersemangat dan berintegritas. Kemudian apa hubungannya modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 2.2 kompetensi sosial emosional? Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak dan akan sangat mudah tercapai jika sosial emosional anak juga dilatih pada proporsi yang selaras sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan karakter budi pekerti anak tercipta dan mereka akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini ternyata, itu kita coba sajikan ya. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran di kelas fokus kepada pencapaian tujuan pembelajaran mata pelajaran dan keterampilan peserta didik terkait dengan materi ajar. Sikap yang diamati secara umum yang sesuai dengan materi dan kegiatan yang dilakukan. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ternyata sosial emosional anak juga perlu benar-benar direncanakan dan diprioritaskan. Dan saya baru mengetahui ada 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik peserta didik ataupun pendidik, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Sebetulnya, selama ini kita juga tanpa disadari sudah menjalankan ini, tetapi tidak betul-betul terencana dan fokus keterlaksanaan dan ketercapaiannya tidak diamati. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial emosional atau KSE, 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berelasi, dan 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menyadari nafas, menggunakan teknik stop. Stop, berhenti, take a breath, ambil nafas dalam, observe, amati, dan proceed, lanjutkan. Sehingga peserta didik lebih tenang untuk memulai pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti 1. Pengajaran eksplisit, yang kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, yang ketiga, penguatan iklim kelas dan budaya sekolah, yang keempat, penguasaan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Terakhir, berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama bagi murid-murid, yang kedua bagi rekan sejawat. Perubahan bagi murid, yang pertama memberikan pengajaran secara eksplisit dalam kegiatan belajar mengajar, yang kedua melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru yang selaras dengan tujuan kurikulum akademik, yang ketiga menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan penguatan peraturan sekolah. Kemudian perubahan bagi rekan sejawat. Perubahan yang akan saya terapkan untuk menguatkan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, yaitu dengan menjadi contoh bagi rekan sejawat, berbagi pemahaman dan praktik baik, serta berkolaborasi dalam menjalankan atau menerapkan KSE di sekolah. Demikian pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 2.2 tentang kompetensi sosial dan emosional. Terima kasih, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.